Halo, ini adalah review dari 2 tahun pemakaian TWS dari ThinkPlus GM2 Pro. Dan apa saja kendalanya akan saya sebutkan. Yang pertama, dari 1 tahun pertama dari TWS ini adalah baterainya. Baterainya yang sudah shock membuat TWS ini sulit untuk menyala. Dan untuk pergantiannya, ini saya ganti dengan baterai yang lebih besar dari bekas dari Music Box. Kenapa saya ganti seperti ini? Karena baterai bawaannya itu mudah gembung, dan juga untuk mencari kualitas yang setara atau yang ori itu sangat susah. Dan juga permasalahan yang kedua adalah mati seperti. Baiklah, berhubung TWS ini baterai yang sebelah kanan ngedrop, akan saya tunjukkan bagaimana saya dulu memperbaiki TWS ini yang mati sebelah. Pertama, kita buka dulu penutupnya ini, dan kita lepas dulu untuk baterainya, karena baterai ini mau diganti dengan baterai yang baru. Oh ya, hati-hati dengan kutub baterai ini karena di labelnya tidak ada keterangan untuk plus dan minusnya. Kalian wajib menggunakan sebuah alat seperti avometer, atau bisa juga menggunakan sebuah LED LED kecil yang 3 volt. Untuk bagian ini, dan kita akan bagian permasalahan utamanya, yaitu bagian driver dari TWS ini. Bagaimana cara membukanya? Dengan siapkan obeng minus yang kecil seperti ini. Kalian dengan perlahan congkel bagian dari casing TWS ini. Nah, tekan perlahan dan congkel secara hati-hati agar tidak ada kerusakan yang. Nah, oke. Untuk casing dari drivernya sudah terbuka. Dan bagaimana dan apa penyebabnya juga mengapa TWS ini mati sebelah, akan saya jawab. Penyebabnya itu hanya masalah sepele, di mana ada komponen di salah satu driver TWS ini yang kurang menempel pada PCB-nya, yaitu bagian dari ini seperti kapasitor dan juga ini resistor. Kalian bisa menggunakan hot gun atau apapun untuk memanaskan ini agar timah kembali menempel pada PCB-nya, atau kalian juga bisa menggunakan tangan dengan cara menempelkan tangan seperti ini, tekan-tekan. Setelah itu, apabila selesai ditekan, kalian kembalikan lagi ke casingnya, kalian tutup kembali, dan ini insya Allah akan bisa menyala kembali. Oke, kita lanjut untuk pergantian baterainya. Siapkan baterai baru. Ini baterai barunya. Pindahkan isolator baterai lama ke baterai baru. Hati-hati untuk kutub positifnya dan negatifnya jangan sampai bersentuhan. Oke, kita tempelkan isolatornya.
rekatkan. Nah, ini bagian terpenting adalah jangan sampai kutub positif dan negatifnya terbalik ketika pemasangan. Bisa menggunakan alat avometer seperti ini dengan cara mengubah selektornya ke posisi arus DC. Oke, sudah. Cara mengetahuinya adalah posisikan probe merah ke posisi positif baterai dan probe hitam ke posisi negatif baterai. Oke. Avometer menunjukkan Avometer menunjukkan 3 volt, yang berarti baterai ini normal tapi dayanya habis. Maka selanjutnya kita akan solder. Diketahui bahwa kutub positifnya adalah sebelah kanan dan kutub negatifnya adalah sebelah kiri. Atau kalian bisa gunakan patokan dari baterai sebelumnya, yaitu posisi dari kutubnya sama dari baterai bawaan dari sebelumnya. Cara mensoldernya, oke, kita solder dulu perkabelannya. Oke, sudah tersolder dengan benar. Jika kalian beruntung, maka di plastiknya ini juga ada tulisannya, yaitu untuk negatif dan positifnya. Setelah kalian solder, maka kita akan menambahkan isolasi untuk menjadikan isolator agar tidak menempel pada driver speakernya ini. Jika terjadi tempelan, maka akan terjadi short yang akan mengakibatkan kerusakan pada drivernya dari TWS ini. Dikit saja kita isolasi memutar ini, seperti ini. Tambahkan dikit lagi. Ini oke, ini sudah cukup ya untuk ini. Tinggal kalian masukkan saja. Untuk pemasangannya kita perhatikan di sini ada lubang untuk bagian TWS-nya, kita satukan dengan pengunci yang ada di sini. Ya, kalian paskan dan tekan. Ini tidak akan bisa menyala. Kalian harus menyalakannya di casingnya ini. Kalian buka, masukkan dan tutup kembali, dan kalian buka lagi dan menyala seperti sebelumnya. Oke, sekian dari saya untuk pergantian dan cara mengatasi ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan saya untuk TWS ini, pemakaian selama 2 tahun, kendalanya yang sudah saya tadi sebutkan, yaitu antara kalau baterainya yang ngedrop atau enggak mati sebelah dari TWS-nya. Dan juga untuk pengencaskan, sebaiknya menggunakan adaptor yang kecil, karena TWS ini hanya mengkonsumsi sekitar 200-an miliampere pada chargernya. Jika kalian menggunakan charger yang besar, maka akan bisa mengakibatkan tegangan, bisa mengakibatkan baterai drop pada casing dan TWS-nya juga. Kita akan tes menggunakan USB tester, dan bisa dilihat tegangan yang masuk adalah 4,93 volt dan 250 mA. Maka sebaiknya untuk pengecasan dari TWS ini sebaiknya menggunakan adaptor sekitar setengah ampere atau 500 mA atau setidaknya ya 1 ampere, agar baterai dari TWS ini menjadi awet dan tidak kembung.
Dan untuk konektivitas ini sudah mendukung kodek AAC yang dimana latensinya lebih rendah dari TWS-TWS yang masih menggunakan kodek SBC. Dan untuk apakah ini worth it untuk ngegame? Jawabannya adalah tidak rekomendasi untuk yang game yang terlalu kompetitif seperti game PUBG, CODM, Free Fire. Dan untuk game MOBA seperti Mobile Legends, AoV, itu menurut saya masih bisa digunakan. Oh ya, ini ada dua mode dalam TWS ini, yaitu pertama mode musik, dan kedua adalah mode gaming. Walaupun tetap ini disebut mode gaming, tapi jika kalian menggunakan untuk bermain game PUBG, maka akan terasa latensinya. Jadi menurut saya untuk TWS harga 120 ribuan dengan rentan waktu bertahan sekitar 2 tahunan, apakah ini worth it? Menurut saya worth it jika Anda suka dengan bass, karena kelebihan dari TWS ini adalah bassnya yang terlalu besar dan untuk mid dan high-nya yang kurang dominan. Jadi perlu kalian setting di aplikasi atau bawaan HP kalian equalizer dan sesuaikan dengan selera kalian. Sekian dari saya, review dari TWS ThinkPlus GM2 Pro.